Safiyah menatap wajah baru Gil. Apa Mom? Ia mengepalkan tangan. Iya, sayang. Giara mendekati menantunya di gapura itu. Itu adalah suamimu. Gil masih hidup. Safiyah menggelengkan kepala. Dia sulit percaya jika suaminya masih hidup. Pandangan Safiyah jadi ganda dan tiba-tiba saja dia merebahkan diri. Ya Allah, Sa. Gil menahan tubuh istrinya. Jelas saja Safiyah shock. Dia selama 4 tahun terakhir seperti orang gila yang berbicara pada Nisan. Padahal suaminya masih hidup. Namun, Safiyah masih menyisakan keraguan. Sebab, selama ini sudah banyak orang yang mengaku dirinya adalah CEO Daisy Group itu. 1 jam kemudian, Safiyah membuka mata. Dia yakin dirinya sudah berada di kamar. Mungkin saja acara ulang tahun anaknya sudah berakhir. Mom. Safiyah memeluk mertuanya. Hanya ada Giara yang menemani Safiyah. Sementara yang lain melanjutkan pesta ulang tahun itu tanpa Safiyah. Sa. Mertuanya duduk mendekat dan mengelus lembut pipi kulit putih gading Safiyah. Itulah faktanya. Gil masih hidup, sayang. Kamu tidak akan membesarkan anak-anakmu sendirian. Mata Safiyah berkaca-kaca. Tapi Mom, aku masih ragu dia adalah Mas Gil. Giara menautkan kedua alisnya. Mom lupa bagaimana orang-orang yang datang silih berganti mengaku Mas Gil. Bahkan membawa surat tes DNA. Tapi, Sa, lelah Mom. Potong Safiyah sambil memegang kepalanya. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang Sa hadapi sendiri. Safiyah masih teringat dengan permintaan Marwah yang menginginkannya menikah dengan Yusuf. Sa, kamu istirahatlah dulu. Memang sebaiknya kamu menangkan diri. Nanti Gil yang akan menjelaskan lebih lanjut. Mom, aku masih tidak bisa percaya dengan pria itu. Loh kenapa? Momi sudah bilang, Gio yang mengubah wajahnya jadi seperti orang lain. Tapi kenapa wajah Mas Gil jadi sangat tampan? Gil mendengarnya dari luar pintu tersenyum. Loh, itu bagus dong Sa. Enak dipandang. Tapi Mom, secara logika saja. Gio benci setengah mati sama Mas Gil, seharusnya kan dia ubah wajah Mas Gil jelek. Tapi kenapa malah ganteng begitu? Astagfirullah Sa, bukannya kamu bersyukur Gil jadi 2 kali lipat lebih tampan. Hidungnya yang dulu agak bengkok sekarang sudah sangat lurus. Kalian sudah sekufu, Sa. Bukan masalah setaranya yang dipikirkan Safiyah. Namun, dia masih kurang yakin jika itu adalah Gil. Siapa tahu itu bukan Mas Gil, Mom. Atau jangan-jangan itu adalah Gio. Mertuanya memegang bahu Safiyah. Menepuk-nepuknya perlahan. Sa, kamu adalah istri Gil. Seharusnya kamu yang bisa merasakan dia Gil atau bukan. Safiyah merasa terlalu banyak bersikap tidak menyenangkan di depan mertuanya. Maafin, Sa Mom. Tidak apa-apa. Kamu memang perlu istirahat dari shock berat. Safiyah mengangguk. Gil mendengar semua pembicaraan Safiyah dan ibunya. Ia jadi tahu seperti apa perasaan sang istri sebenarnya. Ternyata Gil perlu bekerja keras lagi untuk membuktikan dia adalah suami yang sangat dicintai wanita bercadar itu. Gil tak peduli dengan keraguan Safiyah akan dirinya. Lagi pula dia adalah seorang imam yang berhak menentukan apapun di rumah itu. Kalian hati-hati membawa barang-barangku. Gil mulai memindahkan perlengkapannya ke rumah itu. Safiyah mondar-mandir. Dia masih mencari cara agar tidak tidur satu ranjang dengan pria yang diragukannya sebagai Gil. Ya Allah, aku harus bagaimana sekarang? Kenapa keluarga Mas Gil percaya begitu saja sih? Safiyah duduk di depan meja rias.
Jelas saja Safiyah tahu pasti Gil akan menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah batin. Ya Allah, jantungku kenapa? Degupnya jangan ditanya lagi. Berpacu dengan jarum jam, para pembantu di rumah itu mulai mengetuk pintu, menyimpan barang-barang Gil ke dalam kamar itu. Sementara itu Gil juga sedang memikirkan cara untuk meyakinkan Safiyah bahwa dia memang suaminya. Dua anak kembarnya berlari kencang menyambut Gil. Ayah! Haura dan Bilal kompak mencium pipi Gil dari kedua sisi. Gil bersyukur masih berkesempatan bisa melihat anak-anaknya di masa emas mereka. Sini ayah gendong. Ayah memangnya kuat. Bilal sudah mengalungkan tangan di leher Gil. Kuat sekali. Gil memperlihatkan otot bisepnya yang kekar. Ayah, ayah. Bilal banyak bergerak di gendongan Gil. Haura pula kalem seperti Safiyah yang selalu meneduhkan bila dipandang. Mata indah Safiyah menurun pada anak perempuannya. Iya, sayang. Kenapa? Mau ayah bacakan cerita kisah para nabi lagi? Mau. Bilal semakin erat memeluk Gil dalam gendongannya, tapi kakinya tidak bisa diam. Ayah, Bilal mau nanya. Tanya apa sayang? Gil sudah masuk ke dalam lift menuju lantai 3 di rumah itu. Kapan Bilal punya adik lelaki? Bilal bosan main Barbie sama Haura. Gil tertawa pelan. Kamu persis ayah waktu kecil nak. Ayah, kok ketawa? Bilal mau punya adik cowok. Bilal mau punya teman main. Terus Haura main sama siapa? Haura mau juga dong ya punya adik cewek. Soalnya Bilal suka bikin nangis. Iya. Sabar ya sayang ayah. Gil mencium anaknya secara bergantian. Siapa dulu yang mau ayah bacakan cerita kisah para nabi? Bilal, iya. Bilal suka kisah nabi yang digorok lehernya terus berubah jadi kambing itu loh. Astagfirullah, nak dari sekian kisah nabi itu yang kamu ingat? Bilal nyengir. Haura sudah dibacakan kisah nabi yang mana? Tadi Bilal sudah tahu kisah Nabi Ismail. Haura mengetuk dagunya. Bunda sudah menceritakan kisah sahabat para nabi. Itu loh ya kisahnya Uwais Al-Qarni yang berbakti sama ibunya. Rasulullah menyebutnya padahal gak pernah ketemu. Loh kenapa begitu? Uwais adalah anak yang berbakti sama ibunya. Uwais ngegendong ibunya yang lumpuh untuk ke Baitullah. Nama Uwais jadi terkenal deh di langit. Haura suka kisahnya. Keren. Gil saja tak tahu kisah yang diceritakan oleh Haura. Dia terkesima dengan cara Safiyah mendidik anaknya. Meski dua anaknya punya karakter yang berbeda, tapi Safiyah berhasil mengenalkan betapa indahnya Islam dengan kekayaan cerita yang penuh teladan. Bahkan Gil tak menyangka Haura bisa menarik kesimpulan dari kisah Uwais Al-Qarni dengan fasih. Untuk anak seumur Haura ingatannya patut diacungi jempol. Ayah bangga sama kamu, nak. Gil mengecup kening anak perempuannya. Loh, ya kok masuk ke kamar Haura sih? Bukannya ke kamar Bilal dulu ya? Nggak apa-apa kok ya. Haura bisa nahan ngantuk setelah sampai ayah selesai bacain kisah para nabi dan sahabatnya buat Bilal. Gil mengelus kepala anaknya. Kamu anak yang pengertian, sayang. Gil bertekad akan melindungi keluarga kecilnya dari apapun. Dia sangat mencintai anak-anak dan istrinya. Di sanalah letak kedamaian itu berada. Suara jantung Safiyah meledak-ledak saat Gil mulai mendekati ranjang putih itu. Dia sengaja berpura-pura tidur lebih dulu. Menyamping. Memunggungi pria itu. Sayang. Gil mendekati sang istri. Aku tahu kamu belum tidur. Lagi pula ini masih belum terlalu malam. Ini malam Jumat loh. Safiyah justru semakin merinding. Dia banyak-banyak membaca ayat kursi.
Gil semakin mendekat. Berbaring di samping Safiyah. Bilal sama Haura sudah minta adik loh, sayang. Safiyah berkeringat dingin. Bisa-bisa dia pingsan lagi saat tangan Gil mulai melingkar di perutnya. Tiba-tiba saja hidung Gil bergerak-gerak karena aroma koyo. Sayang. Ia menjauh. Kenapa kamu bau nenek-nenek? Safiyah membuka kelopak matanya. Dia tahu betul Gil memang tidak suka dengan aroma koyo. Hanya saja Safiyah masih tidak percaya jika pria di sampingnya adalah Gil. Sayang, kamu sengaja. Gil menjauh. Safiyah menoleh ke belakang. Astagfirullah. Dia memejamkan mata. Gil hanya memperlihatkan roti sobeknya yang mengkilap. Kenapa kamu nggak pakai baju? Bukannya kamu suka aku begini? Safiyah yang malah menjauh. Siapa sih sebenarnya kamu? Dia masih sempat mengambil selimut untuk menutupi kepalanya. Gil sebenarnya tidak punya kesabaran dalam hal apapun. Hanya keluarganya yang bisa membuatnya tidak tantrum karena kesal. Kamu masih tidak percaya sama aku, Sa? Safiyah duduk di pojok kanan kasur. Gimana aku bisa yakin? Ada banyak orang yang datang silih berganti mengaku sebagai suamiku. Sebenarnya apa maumu? Harta? Atau? Safiyah bergidik lalu memeluk dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan supaya kamu percaya? Jangan bilang kamu adalah orang suruhan Gio. Gio sudah meninggal, Sa. Aku bisa memberi bukti. Atau jangan-jangan kamu adalah mafia temannya Gio. Kamu berpura-pura menjadi Mas Gil untuk mengambil status dan jabatannya. Kamu sengaja bersembunyi di balik nama suamiku kan? Gil tertawa pelan. Sayang, kamu pasti masih sering menonton drama China yang romantis yang sering FYP itu kan? Atau sinetronmu yang belum tamat-tamat sampai sekarang? Safiyah manyun. Ketawa kamu saja beda dari suamiku. Mas Gil kalau ketawa pasti suaranya besar. Kamu memang tampan, tapi Mas Gil tidak tertawa seperti itu. Sa, wajah dan suaraku diubah oleh Gio, tapi hatiku tidak berubah sama sekali. Aku hanya mencintai kamu. Kamu lihat mataku. Safiyah menatap manik hitam yang tajam itu. Ya, warna maniknya persis dengan Gil, tapi bisa itu juga dimanipulasi, pikirnya. Maaf, Mas. Aku akan tidur sama Haura. Safiyah beranjak dari kasur itu. Tahu-tahu Safiyah kehilangan keseimbangan. Namun, tubuhnya tidak jatuh ke lantai melainkan jatuh ke pelukan Gil. Aroma mus milik Gil itu begitu melekat pada pria itu. Safiyah begitu rindu dengan bau suaminya. Lama Safiyah berada di dalam pelukan Gil. Dia ingin menganggap itu benar-benar adalah Gil. Sayang, aku tidak akan membiarkanmu disentuh oleh apapun yang membuatmu menderita. Bahkan lantai pun tidak aku izinkan untuk menyakitimu. Safiyah mendongak. Ia tahu betul Gil memang suka gombal receh. Namun, gombalan yang itu terdengar asing. Apakah itu benar Gil? Pikirnya. Aku ke kamar Haura dulu. Safiyah masih merasa itu seperti mimpi. Namun, bukti-buktinya mendekati akurat. Pagi harinya Gil membangunkan anak-anak dan istrinya. Ayo kita salat subuh berjamaah. Aku sudah rindu ingin mengimami kalian. Safiyah yang baru terbangun tertegun dengan kelembutan tutur Gil. Hal yang satu ini tidak bisa ia tolak. Tidak mungkin juga Safiyah menolak ajakan Gil di depan anak-anaknya. Namun, dia masih mencari bukti meski hanya secuil untuk membuktikan jika pria itu bukan Gil. Bunda, kenapa bengong? Bilal ikut salat ya. Janji nggak akan narik kolor imam lagi. Safiyah memang kapok membawa Bilal ke masjid. Anak kecil itu menarik celana imamnya saat rukuk. Bukan hanya itu,
Safiyah harus mengganti ratusan sendal jamaah salat karena dibuang Bilal ke got. Bilal gak boleh bikin bunda sedih lagi ya. Gil sudah mendengar cerita Haura soal Bilal yang nakalnya sudah akut. Hanya dengan Gil, Bilal mengangguk. Dia sering minta gendong. Sementara Safiyah masih dengan prasangkanya yang konsisten percaya jika pria itu bukan Gil. Sepanjang salat subuh, Safiyah tertegun saat Gil bisa melafazkan ayat-ayat itu sesuai harakatnya. Tidak sampai di situ saja, Gil menyempatkan diri melihat sejauh mana bacaan Al-Quran anak-anaknya. Masya Allah, Ra. Kamu jauh lebih cepat belajarnya dari ayah dulu. Sekarang kamu sudah Iqra 6. Bilal manyun. Bilal juga bisa. Bilal harus belajar sama Haura ya, tapi sejauh ini Bilal sudah cukup bagus kok. Sudah naik Iqra 2. Kalau Bilal naik ke Iqra 3, Bilal minta hadiah ya bun. Safiyah memicingkan mata. Bilal minta hadiah apa nak? Gil mendudukan anaknya di pangkuan. Bilal mau minta adik kembar cowok semua. Anak kecil itu nyengir. Bun, mau ya? Safiyah menepuk jidatnya pelan. Musala itu terasa hangat karena senyum, canda, dan tawa ringan keluarga kecil mereka. Haura duduk di pangkuan Safiyah. Bunda. Ia menatap Safiyah yang mengenakan mukena putih. Kalau Haura sudah Al-Quran, Bunda mau ngasih kado apa? Haura pasti minta adik cewek. Bilal duluan ya, Bun. Bilal maunya adik cowok. Gil mengulum senyum. Kali ini dia tak membantu Safiyah dalam menghadapi anak-anaknya yang minta adik lagi. Sayang, minta kado yang lain saja ya. Kita nggak bisa minta hal itu dengan mudah. Itu semua Allah yang ngatur. Tapi, ayah bilang tadi malam, kita akan punya selusin adik cewek dan cowok. Safiyah membesarkan matanya. Rasanya dia ingin menjewer telinga pria itu. Gil membawa dua anaknya pergi sebelum Safiyah menyemburkan kemarahannya. Safiyah masih saja dingin pada Gil. Meski sudah 3 hari mereka seatap, wanita itu tetap tidur dengan Haura. Sayang. Gil dengan sabar duduk di samping Safiyah. Safiyah fokus minum susu hangatnya. Bi, sudah siapkan bekal makanan yang saya minta tadi kan? Sudah, Bu. Bibi itu membawa rantang berisi makanan untuk Marwah. Kamu mau ke rumah sakit? Safiyah mengangguk. Mau aku anterin? Nggak usah. Gil mulai panas, tapi ia tahan-tahan. Sayang, di omelet itu ada udangnya. Jangan makan. Nanti bibir kamu bisa dower lagi. Safiyah memang alergi seafood. Namun, itu hal basic yang ada pada dirinya. Sayang, mau sampai kapan kamu nggak percaya sama aku? Gil terus mengikuti Safiyah yang beralih ke kolam renang yang ada di luar rumah. Dekat dengan ruangan makan mereka. Jangan ikutin. Safiyah sedang mencari anak-anaknya. Aku harus gimana lagi supaya kamu percaya? Biur. Safiyah terpeleset hingga terjatuh ke kolam renang. Gil terjun untuk menolong Safiyah, tapi sayangnya kakinya kram hingga tak timbul lagi ke permukaan. Mas. Safiyah baru panik. Dia terjun kembali ke air membawa Gil ke permukaan. Mas Gil. Safiyah terisak karena selama ini begitu bodoh tak percaya dengan suaminya sendiri. Safiyah sudah melihat bukti tanda lahir Gil yang ada di telapak kaki pria itu. Ada tahi lalat sebesar jempol di sana. Mas Gil, maafin aku. Aku sudah percaya itu kamu. Mas, aku janji gak akan cuekin kamu lagi. Mas buka mata kamu. Aku nggak mau kamu pergi untuk yang kedua kalinya. Safiyah memeluk sang suami dengan histeris dan air mata tumpah ruah. Mas, tolong bangun. Safiyah semakin terisak.
Gil tersenyum tanpa sepengetahuan Safia. Dia memang sengaja menjahili istrinya itu.